Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alvisa Group. Nah, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan dilancarkan segala urusannya. Nah, kami sekarang berada di Puncak Lawang ya. Jadi di Puncak Lawang untuk melihat keindahan dari Danau Maninjau dari atas ketinggian. Nah, di puncak ini kami tidak singgah di wisatanya ya. Sebenarnya ada wisata Puncak Lawang ya di dekat sini. Jadi kami memilih untuk ngopi-ngopi santai di ketinggian Puncak Lawang ini. Nah, suasana saat ini baru selesai hujan ya. Jadi udaranya sangat sejuk. Jadi kami hari ini ya diawali perjalanan dari Kota Padang dan melewati Kabupaten Agam, tepatnya itu di Simpang Padang Luar ya. Jadi dari Simpang Padang Luar kami menuju Puncak Lawang. Dan kita akan melewati Kelok 44 ya, untuk menuju ke Kota Padang kembali. Jadi kita lewat Kelok 44, terus Danau Maninjau, lalu Tiku, dan berakhir kita di Kota Padang melewati Kota Pariaman. Nah, jalanan ini tembusnya nanti ke Kelok 44. Di hari Minggu ini banyak sekali orang-orang yang berburu babi. Nah, di sebelah kanan ini ada wisata Lawang Park. Dan di sini ada juga penginapan ya. Nah, itu dia. Lawang Park One Step Adventure. Di dalamnya ada tempat penginapan dan kafe. Di sebelah kanan ini ada kebun stroberi ya. Jadi untuk masuk ke sana membayar, lalu memetik stroberi. Tapi makannya harus di sana ya. Bisa dipetik sendiri. Kalau dibawa pulang itu harus ditimbang dan membayar. Nah, suasana di sini sangat sejuk sekali ya. Udaranya sangat sejuk. Nah, di Puncak Lawang ini sangat banyak sekali ya kebun tabu. Jadi kedai-kedai yang ada di sini kebanyakan menjual air tebu ya. Banyak sekali pabrik olahan gula ya yang berasal dari tebu. Jadi untuk pengolahan masih menggunakan alat tradisional, yaitu ditumbuk menggunakan tenaga kerbau. Nah, terakhir kami itu pergi ke Puncak Lawang sekitar tahun 2019 ya. Waktu itu kami masih berdua ya dengan istri menuju Puncak Lawang. Itu tepatnya di wisatanya, bukan yang di puncak yang ada kedai-kedai itu. Tadi kami sempat mengopi di Puncak Lawang ya. Itu dikenakan sekitar 17.000. Jadi kita 3 minuman ya. Ada kopi panas, Milo panas, dan es tebu. Jadi itu sekitar 17.000. Dan harganya cukup bersahabat ya. Nah, ini ada tempat wisata ya, bisa berfoto-foto. Namanya adalah Ambon Tanai. Nah, bagi teman-teman bisa naiki jenjang ini dan berfoto-foto di atas.
Dan ada juga playground untuk bermain anak-anak. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada dewasa 5.000, anak-anak 3.000. Nah, ini dia, Ambun Tanai. Jadi kalau tidak hujan, kita bisa berhenti di sini untuk melihat view dari Danau Maninjau di ketinggian. Dan jalanan di sini sudah mulai menurun ya, turunan ekstrim. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan kendaraan, sebaiknya diperiksa dulu dari pengeremannya. Usahakan kampasnya masih bagus, karena di sini turunan semua ya. Jadi kalau teman-teman lewat Padang Luar menuju Kelok 44 via Puncak Lawang, itu penurunannya sangat tajam. Nah, di sini ya ada simpang. Kita ambil jalur kanan ya untuk menuju Kelok 44. Dan kalau ke sebelah kiri itu kita bisa kembali lagi ke Bukit Tinggi ya, atau Padang Panjang. Nah, kita sudah masuk ya ke jalan Kelok 44. Nah, ini nama dusunnya Kelok 44 ya. Nanti di setiap kelok ada penanda ya, atau nomor yang menandakan kita sudah di mana. Nah, ini dia. Berarti kita sekarang sudah di Kelok 44 ya. Sudah ada penanda di sana, Pecel Lele Kelok 44. Nah, ini nomornya. Ini nomor diawali dengan Kelok 44. Jadi hitung mundur ya. Hitung mundur kalau kita dari arah Puncak Lawang ke Danau Maninjau. Nah, di sini kita harus hati-hati ya, karena keloknya tajam-tajam. Jadi kalau di Google Map kita bisa lihat Kelok 44 itu seperti coretan tanda tangan, atau seperti coretan anak-anak ya. Jadi ini karena menggunakan motor matic, usahakan gasnya jangan dilepas habis ya, agar ada engine brake-nya sedikit. Dan untuk pengereman, usahakan lepas tahan. Nah, ini udah di Kelok 42. Nah, sepertinya hari ini ya, tepatnya di hari Minggu ini, banyak sekali ya di jalur Kelok 44 ini orang yang membawa anjing. Sepertinya ikatan dari apa ya, Persatuan Olahraga Buru Babi ya. Nah, sekarang kita di Kelok 41. Nah, di musim hujan ini jalur di sini sebaiknya hati-hati ya, lebih aware terhadap lingkungan di sini ya, karena di sini sangat rawan longsor. Ini kita di Kelok 40. Jadi tidak terasa ya, waktu kita menuruni bukit ini tidak terasa sudah sampai nanti di Kelok 1.
Nah, ini sekarang di kelok 39. Jadi triknya kalau di sini ya, kalau kita dari atas, kita sebaiknya memberi dulu jalan untuk orang yang dari bawah ya, karena di pendakian. Karena kita menghargai orang yang dari bawah. Nah, ini sekarang di kelok 38. Nah, itu di sebelah kiri ya, kelihatan jelas Danau Maninjau. Sekarang kita di kelok 37, tepatnya ini di Pondok Indah ya. Pondok Indah kelok 37, sepertinya itu seperti rumah makan ya. Nah, di kelok 37 ini ya banyak ada lapau nasi juga. Nah, di sini terlihat ya tikungannya sangat curam. Jadi harus selalu waspada ya di setiap tikungan. Nah, ini di kelok 35. Nah, beginilah caranya ya. Kita yang di atas harus berhenti dulu untuk memberi jalan orang yang dari bawah ya. Ya, tepatnya ini di kelok 34. Nah, menariknya di setiap kelokan itu ada warung ya, untuk kita bisa berhenti melepas penat. Nah, ini kelok berapa ya? Udah nggak kelihatan ya nomornya. Ah ya, kelok 32. Karena di sebelah kiri ada Buana 32. Nah, ini kelok 30. Kita udah sampai di kelok 30. Nah, ini di kelok 28. Kelok 28 ya. Nah, di sebelah kanan ya kelihatan Danau Maninjau. Kelok 27. Kita sudah sampai di kelok 26.
Sekarang kita sudah di kelok 24. Nah, ini sekarang kita di kelok 23. Ditandai di sebelah kanan ada pondok Bukareh. Nah, pondok tempat makan ya. Dengan view Danau Maninjau. Ya, sangat indah sekali. Ini sepertinya jalannya banyak yang ditambal sulam ya. Oh ya, ini ada truk yang mau lewat. Ini ada pos lantas Kelok Sikubalang. Ya, di Sikubalang. Ternyata di jalur Kelok 44 ini ada pos pos lantasnya. Cuman sepertinya nggak ditempati lagi. Sekarang di Kelok 21 ya. Sudah di Kelok 21. Nah, sekarang kita sudah di Kelok 20. Nah, ini di Kelok 16. Ini kita sudah di Kelok 15 ya dah. Kelok 15. Nih Kelok 14. Wah, ada monyet dah. Monyet.
Monyet dah. Tuh. Nah, itu truknya bawa apa dah? Truknya bawa ikan ya? Truknya bawa ikan. Nah, ini kelok berapa ya? Ya. Nah, ini kita sudah di Kelok 1 ya. Nah, ini terakhir. Ini adalah akhir dari jalur Kelok 44 ya. Nah, kalau ke kiri kita bisa ke Sungai Batang. Nah, di depan ini ada kafe yang viral ya. Kita sudah pernah ke sana untuk minum-minum kopi. Nah, sekarang kita akan menuju Kota Padang. Kita menuju Kota Padang melewati Tiku nantinya. Dan bagi teman-teman yang ingin pergi ke Pasaman Barat atau ke Air Bangis, itu bisa belok kanan nantinya ya, melewati Simpang Gudang. Kita cepat saja ya, karena hari sudah hampir jam 5 ya. Takutnya nanti kemalaman ya. Jadi kalau di jalan Kelok 44 tadi kita tidak bisa ngebut ya, karena jarak-jarak dekat itu udah ketemu lagi dengan tikungan.
Dan kondisi jalannya tadi banyak yang bergelombang, terus ada tumpahan-tumpahan ya, bekas tumpahan solar atau oli, itu sangat licin sekali ya. Dan untuk pengambilan jalan di tikungan Kelok 44 tadi kami agak ke tengah ya, karena di tepi-tepi itu sepertinya licin ya. Di Danau Meninjau ini terkenal sekali ya ikan rinua. Jadi ikan rinua itu ikan yang hanya ada di Danau Meninjau saja. Berbeda dengan yang di Danau Singkara. Kalau Danau Singkara itu adalah ikan bili. Nah, nanti kalau bagi teman-teman yang ke meninjau ya, di tepi-tepi danau itu banyak sekali ya pedagang-pedagang yang menjual ikan rinua yang sudah diolah. Nah, ini adalah Masjid Raya Bayur. Ini sangat terkenal ya masjidnya. Sangat banyak sekali ya wisatawan-wisatawan yang berhenti untuk berfoto di masjid tersebut. Pegang dah. Nah, ini kita sudah di Koto Baru ya, Nagari Duo Koto.
Di sebelah kiri nanti ada Linggai Park, sebuah tempat wisata ya. Bebek garing. Sepertinya di sini banyak juga ya kulineran. Ada SPBU besar juga di sini ya. Di sebelah kiri ada Man ya, Man Agam. Nah, ini sepertinya kita sudah di pasarnya ya. Pasar Tanjung Gaya ya. Apa ini?
Danau apa namanya dah? Danau Maninjau. Ini bukan Danau Singkara, tapi Danau Maninjau. Nah, ini dia. Mirip-mirip. Danau Maninjau. Maninjau ya, Maninjau. Nah, ini adalah Taluk Cinto. Jadi ini adalah kafe terapung ya. Ini Nih, ini kafe terapung. Ini adalah PLTA Maninjau ya. Ya. Nah, ini ada merek ya, PLTA Maninjau. Nah, sekarang kita sudah nyampai di Lubuk Basung ya, sebuah kecamatan di Kabupaten Agam. Terlihat ya ada Tugu Simpang Tigo Lubuk Basung. Nah, di bawahnya ada patung harimau ya. Ada 3 buah patung harimau. Ya, 3. Ini adalah ibu kota dari Kabupaten Agam. Nah, kalau nggak salah itu baru-baru ini ya, ulang tahun dari ibu kota Kabupaten Agam. Nah, ini adalah pusat pemerintahannya. Ada jalur 2-nya ya. Nah, sekarang kita lanjut perjalanannya ya. Kita akan lanjut ke arah Tiku. Nah, bagi teman-teman yang ingin ke Pasaman Barat ya, dari arah Lubuk Basung itu bisa belok ke kanan ini ya. Ini adalah tepatnya di Simpang Gudang. Jadi bagi teman-teman yang ingin ke Pasaman Barat, Simpang 4 misalnya, atau ke Air Bangis, atau bisa juga teman-teman pergi ke Provinsi Sumatera Utara, itu bisa melewati. Kalau di Pasaman Barat itu belok kanan itu melewati daerah Talu ya. Jadi teman-teman bisa nanti keluarnya nanti di arah Panti kalau nggak salah. Ya, itu di daerah Panti. Nanti teman-teman ambil kiri menuju ke Sumatera Utara. Nah, sebenarnya untuk menuju Sumatera Utara bisa juga ya, melewati Air Balam ya, Simpang Air Balam kalau nggak salah itu arah ke Air Bangis.
Nah, jalanan di sini sangat lebar ya teman-teman. Jalanannya sangat bagus. Itu kalau kita pergi ke Pasaman Barat, itu jalanannya sangat mulus sekali ya teman-teman. Sepertinya itu daerah atau kabupaten yang kaya ya. Karena di sepanjang jalan waktu saya pergi ke Sumatera Utara dahulunya, itu sangat banyak sekali ya. Di sebelah kiri dan kanan itu kebun sawit. Nah, di Lubuk Basung ini ya, setelah simpang gudang ini sangat banyak sekali ya, sangat bagus sekali jalanannya. Itu sampai ke Kota Pariaman kalau tidak salah. Jalanannya bagus, mulus ya. Dan bagi teman-teman pecinta speeding ya, ini sangat bagus sekali, sangat mendukung sekali ya. Tapi tetap selalu hati-hati ya, keep safety riding. Nah, ini enak sekali ya teman-teman, jalanannya lebar kayak gini, enak sekali. Perjalanan kita tadi ya, itu dari Kota Padang menuju Kota Padang Panjang, terus kita ke Agam lewat Simpang Padang Luar menuju ke Puncak Lawang, terus ke Lok 44, terus Maninjau dan Lubuk Basung, dan sampai sekarang itu kita sudah berjalan di sekitar 147 km ya. Nah, ini terlihat ya, mobil membawa kelapa sawit. Dan kita sudah riding sekitar 4 jaman ya. Itu riding total kotornya. Jadi kita sebenarnya sudah banyak juga berhenti ya. Berhenti untuk berhenti penat, dan kita berhenti untuk sholat. Tadi kami sholat di daerah Silayangate ya. Nah, sebenarnya kami memulai perekaman video ini sudah di Puncak Lawang ya. Tadi kami tidak sempat merekamnya yang dari Kota Padang sampai ke Puncak Lawang. Nah, jalanannya sangat lebar ya teman-teman. Bagi teman-teman yang kampungnya di Lubuk Basung atau di Pasaman Barat, ini pastinya sudah tahu ya. Jalanannya sangat mulus. Wah, ada mobil terbalik ya di sebelah kanan. Wah, mungkin ngantuk ya. Akibat ngantuk bisa jadi. Nih, bisa jadi karena supirnya ngantuk atau gimana ya, tidak tahu ya persisnya. Mudah-mudahan supirnya selamat ya. Sekarang kita sudah berada ya di daerah Tiku. Ini tepatnya di Pasar Tiku. Di Tiku ini ada sebuah objek wisata ya. Objek wisata Muaromati ya. Itu sebelah kanan ya. Itu bisa ke sebelah kanan tadi. Nah, sepertinya hari hujan
Kita akan berhenti dahulu ya. Alah,